Halo semuanya, kembali lagi bersama Maldini Evans. Pada kesempatan ini saya mau membahas alur cerita film berjudul Lock and Key yang mempunyai 10 episode. Film ini berdasarkan buku komik karangan Joe Hill dan Gabriel Rodriguez. Lock and Key menceritakan tentang sebuah rumah bernama Key House dipenuhi banyak kunci ajaib. Setiap kunci memiliki fungsinya masing-masing. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film diawali dengan seorang pria yang berjalan di malam hari. Saat ingin membuka pintu, dia mendapat telepon dari seseorang yang mengabarkan kalau Randall Locke sudah meninggal. Dia masuk ke dalam lalu mengambil berkas-berkas dan beberapa foto. Kemudian dia mengambil kunci lalu ditancapkan ke badannya sehingga membuatnya terbakar hingga seluruh rumah. Scene melompat ke 3 bulan kemudian. Kita diperlihatkan keluarga Locke di mana ada seorang ibu bernama Nina. Lalu ada anak pertama bernama Tyler yang sedang asik mendengarkan musik. Kinsey sibuk menggambar. Kemudian ada anak yang paling kecil bernama Body mendokumentasikan momen-momen mereka. Sesampainya di kota kecil, mereka mampir untuk beli es krim. Body menyapa pemuda bernama Rufus. Sementara di dalamnya pegawai memberi mereka es krim gratis karena mengenal keluarga Locke, lalu memuji gelang milik Kinsey. Singkat cerita, mereka tiba di rumah keluarga Locke yang diberi nama Key House. Paman Duncan menyambut mereka. Dia memberi topi pesta kepada mereka semua. Kemudian dia mengajak mereka touring rumah Key House. Pertama adalah ruang tamu dan ruang belajar Winter. Nenek moyang mereka mempunyai perpustakaan besar beserta barang-barang bersejarah. Lanjut ke ruang agung, bisa disebut ruang multifungsi. Di sana ada beberapa foto keluarga Locke. Duncan memperkenalkan Devon, Snooki, Lemongelo, Buzz Lightyear, Snooki kedua, Bobby, Chandler, dan Monica Locke. Tapi ada satu kerabat yang paling terkenal tapi tidak pernah melihatnya yang bernama Monster Loch Ness. Selanjutnya tur mereka berakhir di dapur lalu ibunya menyuruh anak-anak untuk membereskan kopernya. Singkat cerita, Duncan menghampiri Kinsey di kamarnya dan melihat sketsa Kinsey. Kinsey menjelaskan dia mendaftarkan ke Parson untuk program musim panas mereka. Kemudian dia melihat Tyler berjalan di luar rumah lalu menyusulnya. Kinsey berkata jika ayahnya masih hidup maka Tyler tidak akan berani merokok. Dia melihat Tyler seperti terpukul. Dia tahu kakaknya sering bertengkar dengan ayahnya sebelum kejadian. Kinsey mengungkapkan rasanya ingin kirim foto kepada ayahnya ketika melihat tempat ini. Kemudian dia mengajak Tyler untuk foto lalu kirim kepada ibunya. Seketika Nina teringat saat bersama Randall sebelum kejadian. Ada seseorang yang datang bernama Sam Lesser untuk bertemu Randall. Randall sarankan untuk membahasnya besok di sekolah. Tapi Sam ingin sekarang lalu menodongkan pistolnya kemudian menembak kaki Nina. Dia memaksa Randall untuk memberitahukan soal Key House. Randall menjelaskan dia tidak tahu apa-apa. Saat ingin merebut pistolnya, dia tertembak. Di luar, Tyler mencoba masuk tapi terkunci. Di sisi lain, Body menemukan sumur tua yang terkunci. Untungnya dia masih kecil jadi bisa masuk ke dalam lewat sela-sela pintu. Setelah itu dia melihat kedalaman sumur lalu memfotonya tapi hasil fotonya terjatuh. Saat membalikan badannya lagi, fotonya sudah ada di atas. Penasaran dia tanya apakah yang di dalam sumur adalah gemanya. Suara wanita menjawab iya, namanya adalah Body. Anak itu ketakutan dan berlari. Sementara Nina bingung kenapa Randall dan Duncan tidak menjual rumah Key House. Duncan mengaku dia ingin menjual tapi dilarang oleh Randall. Nina berkata dia ingin membuat proyek rumah ini untuk anak-anak. Kemudian Tyler datang mengatakan Body ketakutan katanya ada gadis di rumah sumur. Setelah itu mereka semua mengeceknya. Duncan menjelaskan sudah lama tidak menyimpan kuncinya. Tidak ada alasan untuk masuk karena sumurnya tercemar air laut. Body mencoba meyakinkan apa yang dia dengar kepada keluarganya.
tapi tidak ada yang percaya. Keesokan harinya Nina menyiapkan sarapan untuk anaknya. Tyler tidak jadi makan karena masih ada kulit telur. Saat Nina mau cuci piring, ternyata ada rambut di sana. Kinsey iri kepada Bodi karena masih libur seminggu sebelum masuk sekolah. Dia juga mengeluh karena masuk ke asrama tapi tidak di asrama. Nina berkata sekolahnya ada murid harian. Nina mengerti masuk sekolah baru di pertengahan tahun mungkin akan terasa buruk. Mungkin juga tidak. Kemudian Kinsey mengaku telah memalsukan tanda tangan ibunya dan kirimkan surat kepada wakil kepala sekolah. Setelah itu Duncan datang untuk mengabarkan kalau dia akan datang lagi besok, lalu menyerahkan kunci rumah kepada Nina. Sebelum pergi, Duncan mengacungkan jari tengah kepada key house. Di sampingnya Bodi melihatnya. Pamannya menjelaskan dia sedang berpamitan. Dia mengatakan arti dari jari tengah ada lebih dari satu, seperti aloha. Aloha. Sementara itu Tyler dan Kinsey tiba di sekolah barunya. Mereka berpisah lalu Kinsey mendengar murid lainnya membahas soal pesta dan mengajak anak baru. Tapi salah satunya tidak mau karena takut merusak suasana. Singkat cerita, Kinsey makan sendirian. Dia melihat ada tulisan di dinding, yaitu undanganmu ke Hogwarts tidak datang. Kemudian datang seorang pria dari toko es krim untuk menemani Kinsey makan. Dia mengaku saat melihatnya di toko es krim dia berpikir Kinsey gadis yang aneh. Tapi menurutnya Kinsey berusaha menyembunyikan bahwa dia sebenarnya keren. Kemudian dia memperkenalkan diri bernama Scott Cavendish. Dia mengajak Kinsey untuk datang ke acara yang diadakan Scott dan teman-temannya. Nama kelompoknya adalah Savini Squad yang diambil dari Tom Savini, seorang ahli membuat efek dan tata rias film. Kinsey menolak tapi Scott mengirimkan alamatnya. Di sisi lain Tyler sedang tryout bermain hoki. Dia teringat saat kejadian yang menimpa ayahnya. Setelah itu dua orang memuji permainannya. Mereka adalah Harvey dan Brinker. Tyler menjelaskan posisinya adalah pemain tengah saat di sekolah lamanya. Harvey berkata tidak perlu posisi tengah untuk disukai para gadis. Kemudian mereka mengajaknya untuk pesta pada malam hari. Sementara itu Bodi mengelilingi rumah dengan sepatu rodanya. Ibunya mengajaknya pergi belanja tapi Bodi menolak dan mengacungkan jari tengah kepada ibunya sambil berkata aloha. Setelah itu dia menonton sambil makan sereal. Tiba-tiba mendengar suara bisikan lalu pergi kembali ke rumah sumur. Dia bertanya apakah ada seseorang di sana. Seorang wanita menjawabnya. Wanita itu berkata dia adalah gemanya Bodi dan Bodi telah membangunkannya. Dia bertanya soal kunci, lalu menjelaskan kalau rumah ini dipenuhi kunci ajaib. Ada kunci yang bisa membuatmu keluar dari tubuhmu dan menjadi hantu. Kunci lainnya bisa mengubah penampilanmu. Dan yang terbaik adalah kunci yang bisa membawamu pergi kemanapun di dunia. Kunci ini terbuat dari emas dan punya 6 lingkaran yang saling terkait. Untuk menemukan kuncinya adalah mendengar bisikannya. Mereka hanya akan memanggil orang yang sangat istimewa. Wanita itu berpesan untuk tidak kasih tahu ke siapapun soal dirinya di bawah sumur. Setelah itu Bodi ingin menceritakan kepada Kinsey tapi Kinsey tidak mau mendengar karena mau segera mandi. Kemudian Bodi mendengar bisikan pada gelang Kinsey. Setelah dibongkar ternyata ada kunci. Lalu dia mohon mau beli es krim. Kemudian dia mencoba memasukkan kunci ke pintu dan membukanya. Bodi tidak percaya kalau dia beneran ke toko es krim. Setelah memesan tanpa bayar, dia kembali ke pintu tepat saat Kinsey selesai mandi. Kakaknya marah karena Bodi merusak gelangnya yang diberikan oleh ayahnya. Bodi mencoba menjelaskan dia ketemu kunci kemana saja. Karena tidak percaya, dia menantang Bodi membawanya ke Menara Eiffel. Setelah mendemokan ternyata tidak berhasil. Sementara itu Nina membereskan barangnya dan menemukan foto suaminya bersama temannya. Lalu Kinsey mengadu ke ibunya soal Bodi yang merusak gelangnya.
Setelah itu Nina mengajak putrinya melihat foto ayahnya. Kinsey mendapat pesan dari Scott kalau acaranya sudah dimulai. Ibunya senang anaknya mendapat teman baru. Kinsey penasaran kenapa mereka ke rumah ini, padahal ayahnya tidak mau mereka ke sini. Ibunya menjelaskan mereka butuh awal yang baru dan tidak bisa di rumah lama. Di sisi lain, Bodi kembali mendengar suara bisikan di wastafel dan kembali mendapat kunci. Setelah itu dia kembali ke rumah sumur untuk kasih tahu kalau dia menemukan kunci kemana saja. Dia berhasil tapi Kinsey tidak. Wanita itu berkata untuk melewati pintu kau harus pernah melihatnya. Kemudian Bodi memberitahu soal kunci kedua yang terdapat cermin. Wanita itu bertanya apa yang Bodi inginkan. Anak itu menjawab seandainya bisa dia ingin berbicara dengan ayahnya. Wanita itu menjelaskan kunci yang ada cermin bisa membuatmu melihat orang yang sudah tiada. Dia sarankan untuk tunjukkan kepada ibunya. Di sisi lain, Tyler sedang di pesta bersama teman barunya. Kemudian menghampiri wanita yang sedang bermain eggball. Lalu wanita lainnya datang dan berkata semua orang di sini ada untuk Tyler. Ketika lagi asik, Tyler diganggu oleh pikirannya yang melihat Sam dan berkata semua salah Tyler atas meninggalnya ayahnya. Sementara Kinsey datang ke tempat Scott. Pemuda itu memperkenalkan Kinsey kepada temannya yang bernama J.D. Wells dan Doc Brazel. Setelah itu mereka menonton sebuah film berjudul Day of the Dead. Scott dan temannya membahas cerita soal gadis yang bersembunyi. Tiba-tiba Kinsey teringat kejadian saat dia dan Bodi bersembunyi dari seseorang. Dia langsung beranjak dari kursinya dan Scott mencoba menahannya. Kinsey berkata tidak semua gadis terakhir bertahan sampai akhir dengan melawan monster itu. Ada yang bersembunyi. Mereka tetap diam saat keluarga membutuhkannya. Scott mengatakan dia telah salah membuat keputusan dan minta Kinsey kembali menonton film lain. Tapi Kinsey tetap pergi. Kemudian Tyler menemukan Kinsey yang berjalan sendirian dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Di sisi lain, Bodi kembali mencoba kunci keduanya untuk bertemu ayahnya tapi gagal. Muncul lubang kunci di cermin lalu Bodi memasukkan kuncinya. Cermin itu terlihat Bodi yang tersenyum dan mengajaknya masuk ke dalam. Kemudian ibunya datang dan melihat cerminnya yang aneh. Setelah itu ibunya masuk ke dalam dan bersentuhan dengan wujud dirinya. Tiba-tiba cermin retak dan Nina teriak minta tolong karena terjebak di dalamnya. Bodi kembali ke rumah sumur untuk minta bantuan. Tiba-tiba wanita itu muncul di sampingnya. Dia akan membantu ibunya jika Bodi mau memberinya kunci kemana saja. Setelah mendapatkan kuncinya, wanita itu menjelaskan kalau kunci cermin membuka pintu ke penjara diri sendiri, tempat yang bagus untuk menjebak musuh. Ternyata wanita itu telah berbohong kepada Bodi lalu pergi. Bodi melihat tali dan mengambilnya lalu memberitahu kepada kakaknya kalau ibunya ada di dalam cermin. Mereka mengikat Tyler dengan tali lalu dia masuk ke dalam. Tyler dan ibunya saling memanggil. Tyler minta ibunya untuk memejamkan matanya dan mengikuti suaranya hingga mereka berhasil bertemu. Setelah itu Kinsey dan Bodi menarik mereka keluar. Bodi menjelaskan kalau rumah ini penuh dengan kunci ajaib. Tiba-tiba ibunya lupa segalanya seperti tidak terjadi apa-apa. Anaknya bingung dan menjelaskan apa yang terjadi tapi ibunya tidak mengerti apa yang dibicarakan. Di akhir cerita Sam Lesser mendapat kunjungan. Ternyata kunjungan dari seorang wanita yang ada di sumur. Dan film pun bersambung. Jika tertarik dan mau dilanjutkan silakan di komen. Sekian dan terima kasih.